Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada, senang sekali dapat menyapa Anda semua. Saya Bagas, kita kembali di program Indonesia Pageant Talk. Nah pemirsa semuanya, kita akan kembali berbincang-bincang dengan narasumber luar biasa hebat dan berprestasi dan juga cantik tentunya. Nah pemirsa semuanya, di Pageant Talks kali ini kita kehadiran narasumber luar biasa datang dari Sumatera Utara yang mendapatkan prestasi sebagai second runner up Putri Bumi Indonesia 2023 yang juga dimahkotai sebagai Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Siapakah dia? Runner up 2 yang nantinya juga akan menjadi Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Dan runner up 2 Putri Bumi Indonesia 2023. Selamat kepada 05 Desi Rahelia Siagian. Kami mengundang Cynthia Karani, Miss Earth Indonesia 2019 untuk menyematkan selempang kepada runner up 2 sekaligus juga Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Sekali lagi didampingi oleh Bapak Martinus Joni Sugiarto. Nah, luar biasa sekali adalah Desi Rahelia. Halo Desi, apa Halo, kabar? Kak, baik. Luar biasa, sahabat Eljon, cantik banget ya Desi. Aduh. Oke, Makasih, Kak. Desi apa kabar ya? Baik, Kak, baik. Baik ya, Baik terima kasih Desi sudah hadir di Pageant Talk hari ini. Sama-sama, Kak. Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol bareng kamu. Nah, Desi ini sahabat Eljon dimahkotai sebagai Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Luar biasa sekali, dia datang dari Sumatera Utara ya. Bener Kamu ya. banget. Oke, Desi, kali ini kita sama sahabat Eljon pengen tahu nih cerita perjalanan kamu hingga akhirnya bisa memenangkan kontes tingkat nasional dari Eljon Pageant. Dan gimana sih perjalanan kamu, suka dukanya, cerita di balik layarnya hingga kamu bisa menjadi Desi dengan mahkota dan selempang seperti ini. Oke, tapi sebelumnya mungkin Desi boleh sapa sahabat Eljon, perkenalan Desi dari mana, terus aktivitas Desi sebelumnya itu ngapain aja, silakan. Halo sahabat Eljon yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Desi Rahelia Siagian, biasa dipanggil Desi. Saya berumur 24 tahun, asalnya dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, kegiatan saya sebelum mengikuti Eljon itu saya biasanya membantu atau meneruskan klinik mama yang ada di Medan. Kebetulan mama saya adalah seorang bidan juga, karena saya basicnya bidan. Luar biasa, Desi Iya, Kak. lulusan dari kebidanan juga. Iya, Kak, benar. Wow, bawaannya pengen dirawat nih ya pemirsa. Oke, Desi, kamu sebelumnya bisa ikut Putri Bumi Indonesia ini tahu dari mana sih? Waktu itu aku lihat dari iklan dari story Instagram. Nah kebetulan tuh dibuat iklannya itu pendaftaran Putri Bumi Indonesia 2023. Nah awalnya tuh kayak masih meragu ya, kayak ikut gak ya, karena saya masih banyak kekurangan di bagian pageant, apalagi gak sama sekali tahu tentang pageant. Jadi kayak oke, gak ada salahnya untuk nyoba gitu, karena waktu kecil pun ada sih bakat kayak suka foto-foto, suka lenggak-lenggak juga, nyanyi nggak jelas gitu. Baji panggung lah ya setidaknya. Aduh. Ya gitu, dari kecil udah suka show. Karena betul waktu kecil suka idola Inul Daratista. Oh baik, suka ngebor.
Jogetannya Ada tuh Inul kan? fotonya. Oh ada ya? Ada, Kak. Oke, tapi akhirnya kamu mendaftar dan juga dihubungi ya oleh Instagramnya Putri Bumi. Waktu aku daftar itu kan cukup agak lama ya rentang waktunya dihubungin itu kan Kak. Nah waktu itu aku dihubungin rupanya sama Kak Cia. Kak Cia yang nge-WA-in terus aku awalnya kayak curiga ini beneran gak ya? Karena kan banyak tuh iming-imingan orang kayak penipuan. Karena dari WA tuh kan. Jadi kayak bener nggak ya? Terus aku tanya sama mama, "Ma ini bener nggak ya?" Gitu kata mama kayak, "Hah? Masa iya?" kata gitu. "Cuma kapan daftarnya?" Aku diem-diem sih daftarnya gitu kan. Nggak bilang sama mama gitu. Lah, oh iya gitu. Jadi coba aja gitu. Tapi ini aja deh, ikuti aja alurnya gitu, mana tahu beneran gitu. Ya udah aku hubungin, tapi pas itu masih meragu kayak bener nggak sih ini gitu. Karena saking masih ragu, aku hubungin ini lagi official Instagramnya ya. Iya, ini ada screenshotan DM kamu sama Putri Bumi ya. Iya bener. Jadi bukti ya kalau ini oh ya benar gitu ya. Gitu. Karena setahu aku dibikin offline gitu kan, yang di Podomoro City gitu. Oh ada juga rupanya online gitu. Oh, dan ternyata dikirim link Google Meet-nya tuh, oh iya bakal di schedule aku jam segini tuh bakal di interview. Rupanya sama Kak Cia juga yang interview. Jadi kayak wah harus prepare nih gitu. Aku yang tadinya belum mandi jadi mandi. Terus make upan, mama juga kayak heningkan suasana di luar kamar gitu kan supaya nggak ganggu aku interview gitu. Terus aku interview berjalan dengan lancar tapi kayak aku bingung nih mau ngapain ya gitu. Karena kayak advokasi aku aja aku lupa gitu. Aku lupa cuman kadang aku ngeblank ya. Iya Kak, karena kayak bener nggak sih ini bener. Karena nggak nyangka bisa jadi masuk ke finalis waktu itu kan. Jadi kayak dihubungin, nanti kita hubungin ya kalau misalnya kamu masuk finalis kita bakal minta kamu untuk ke Jakarta untuk kita karantina gini-gini. Oke gitu, jadi kayak oke. Tapi kayaknya nih bakal lawannya susah lah gitu, karena kan seluruh Indonesia gitu kan. Dan mereka punya bakat yang mungkin lebih dari aku. Nah jadi waktu itu kayak, udahlah kalau masuk syukur. Nothing tulus ya. Iya bener Kak, jadi kayak ya nggak apa-apa deh, yang penting nyoba gitu. Karena banyak orang bilang coba aja bagian putri-putri lain. Hari itu sempat mau juga ke Putri Sumut, cuman belum buka pendaftarannya. Terus ada juga yang bilang udah coba aja putri ini, miss ini apa gitu, duta ini, duta itu. Ya udah deh ikut aja lah ini. Gitu. Jadi kamu pilihnya Putri Bumi ya. Iya Putri Bumi. Tapi satu sahabat Eljon, jadi Desi confirm ya kalau Kak Cia itu tidak penipuan. Awalnya kan Desi ragu ya, ini Kak Cia bener nggak sih yang WA saya? Ternyata bener ya. Bener Kak, bener. Kak Cia aman Kak. Maaf ya Kak. Karena bener-bener kayak takut ya, kan kita dari Medan, jangan nanti datang dari Medan ke Jakarta rupanya sia-sia gitu. Iya betul. Jadi kayak mastiin aja, oh ternyata bener gitu. Ada juga masuk emailnya, oh ya dari ini dari Eljon gitu. Oke. Jadi kita lanjut. Lolos, menang. Yeay. Oke. Nah tapi kan tadi Desi bilang nih dari Mama sempat ngedukung sampai ngehedingin suasana di luar kamar. Peran Mama selama kamu ikut awal audisi awalnya memang mendukung kah atau gimana nih dari keluarga? Dari yang paling mencolok tuh Mama ya Kak, karena kan kakak sama abang kan kebetulan jarang di rumah. Kakakku juga dari Kalimantan hari itu. Jadi kayak Mama yang banyak berperan besar di sini. Ya kan Ma? Karena kalau dibilang Mama waktu tahu aku bilang, "Ma aku jadi finalis ini mau ke Jakarta" gitu. Jadi kayak, "Hah? Iya gitu." Bener ada sama Mama. Jadi kayak, oke. Apa aja rupanya yang mau yang kita siapkan gitu dari bahan-bahan apa bajunya, apa sepatunya, gimana gitu. Jadi kayak waktu ini kebetulan Mama juga yang beli lagi didatangkan dari Medan langsung ini. Oh, anting-anting ini. Mama, thank you so much. Karena dia bilang Mama, kalau menang apapun Mama bantu katanya gitu. Oh, Jadi siap. waktu beli sepatu tuh hari itu beli sepatu kayak ke Sun Plaza, ada tuh di kota Medan yang cukup besar juga kayak Central Park. Nah, jadi itu kami tuh dari lantai 1 sampai lantai atas nyari sepatu heels 15 cm ada Kak. Sepatu heels 15 cm ada Kak. Yang ada 12 cm Bu, 13 cm Bu gitu. Lah, iya gitu. Jadi kayak aduh, udah di mall besar kayak gini juga nggak ada kata Mama. Coba deh kita ke pasar atau ke pasarnya yang modern gitu kata Mama kan. Jadi kayak ada tuh namanya Petisah.
orang-orang Medan pasti nggak asing sama kata petisah. Itu ya dimana kayak aku lihat keliling itu kan cukup lebar tuh. Nah pas di lebar tuh kayak mau udah lah mah nggak ada, mau udah lah yang 14 cm dikit aja tuh nggak masalah deh, yang penting kan 1 cm lagi gitu. Cuma kata mama nggak, kita harus cari, pasti ada kata mama, ikuti aja udah. Mama tuh sampai keringetan nyari karena panas kan kak, keringetan. Mama usia udah 65, yang dimana kan kayak aku takut nanti mama jadi jatuh sakit gitu kan, jadi nangis. Jadi kayak waduh, ternyata pada saat itu dapat nih, langsung ke, ih makasih banyak ya mama udah mau berjuang ikut ke sini gitu, mau nyariin sepatu di sini, mama udah hebat gitu. Jadi kayak iya nggak apa-apa, ini masih sepatu, belum lagi yang lain nih kata mama. Ayo kata mama, jangan malas-malas kata mama. Tapi udah jam segini mah, aku bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, jangan sampai jam 10 kita lanjut kata mama. Yang penting semua nanti sebelum ke Jakarta udah siap semua, tinggal berangkat, hotel sama pesawat juga aman, udah mama tenang di Medan kata itu. Oke. Jadi Tapi sebentar Desi, iya, ini suruh kamu bawa heels 15 cm, Kak Cia juga? Tapi kan itu kak, apa? Oh di bukletnya ya? Buklet. Berarti Kak Cia aman lagi Kak? Maaf ya kasih ya, terus lagi. Karena waktu itu udah 15 cm aman, baju juga mama yang tadinya bajuku bilang kita nggak usah sewa deh mah, apa aja yang ada di rumah itu aja yang kita bawa, nggak usah nambah biaya lagi kata gitu kan. Terus waktu itu ya udah mama bajunya mama yang prepare, mama yang siapin, masukkan koper, ini segala macam tuh. Waktu nyiapin barang tuh semua jam 12 malam kak. Luar Aminnya biasa. jauh, Sama mama. Sama mama, jadi kayak mama tuh bilang yang penting tiketnya tuh udah aman kan, udah hotelnya udah kan, udah. Jadi hotelnya tuh kemana segini mah agak-agak mahal loh mah gitu kan. Udah nggak apa-apa, situ aja satu malam, karena biar besok paginya kan tinggal turun ke bawah kamunya. Jadi kamu nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Kalau teman lain kan mereka kan dari Jakarta kata mama, pasti mereka punya kendaraan masing-masing. Kalau kamu kan nggak ada kata mama. Ya udah nggak apa-apa kata mama. Ya dari waktu itu udah selesai sampai kayak wah ternyata gini, kalau aku nggak menang gimana ya? Apa yang aku balas gitu kan? Karena nggak mau juga sia-sia datang dari Medan sendirian, first time-nya ke Jakarta, yang dimana Jakarta kan kota metropolitan yang besar. Kamu pertama kali ke Jakarta? Pertama kali ikut pageant juga? Pertama kali semuanya. Dan menang? Menang boy. Tepuk tangan. Oke Desi, ini juga sahabat Eljon ada beberapa foto-foto kebersamaan Desi bareng Mama dari wisuda ya, kita lihat ya Desi ya. Terus pada saat kamu lagi setelah final nih sepertinya ya. Bener. Ini kamu video call bareng Mama ini? Iya, jadi waktu finalis itu kan udah selesai acaranya tuh kan kak. Jadi aku kayak aduh agak terharu gitu, kayak semua udah pada kumpul keluarganya di sini, aku nggak ada gitu kan. Jadi kayak aku mau foto mamamu, aku nggak ada mama di sini gitu. Cuman memang permintaan aku bilang kayak mama nggak usah ke Jakarta, mau menang apa enggaknya, seenggaknya mama nggak capek-capek dari Medan gitu. Jadi kayak mama tonton aja di YouTube, dukung aja, doa, udah. Pas aku menang waktu itu jadi kayak aku langsung mana HP gitu di belakang backstage gitu kan, mana ya HP gitu. Oh ini HP aku, terus aku video call, terus kata mama kan, mama dari tadi telepon kamu mana, kata mama kan, iya tadi belum siap foto-foto, bilang gitu. Terus kata mama kan, ih cantiknya boruku, katanya gitu. Selamat ya anakku, boruku, katanya gitu. Kalau boru kan biasa ya Batak bilang gitu ya kan kak. Jadi kayak iya mama turunnya di sini. Terus aku minta sama Nanda itu kayak Nanda tolong dong videoin aku di panggung, terus aku mau bilang say thank you sama mama gitu. Ada tuh video. Ada nih videonya. Aku kayak makanya dibilang sama fotografer kan banyak kan muka aku sedih ya. Aduh kayak ya gimana nggak sedih, nggak ada supporter, nggak ada mama, cuman di balik layar semua, ya nggak apa-apa deh gitu kan. Cuman waktu itu kayak wah bayangin kalau mama ada di sini pasti bangga deh gitu. Iya. Tapi Desi, mama kamu pasti sangat-sangat bangga melihat kalau kita dengar ya sahabat Eljonnya, dari perjalanan persiapan, dari kamu audisi,
orang yang bukan di belakang kamu tapi di samping kamu itu mama. Iya, Bahkan sampai dari mall paling bawah sampai paling atas nyari heels Iya. 15 cm mama sampai keringetan. Wah, mama terima kasih banyak. Dan juga kita lihat ya Desia dari dokumentasi kamu bareng mama, nggak cuma ketika kamu dari Putri Bumi tapi mama menemani kamu dari kamu kecil ada Iya. fotonya, terus juga kamu wisuda, kamu Ada. bareng mama terus. Wah, mama berarti perannya sangat besar ya di hidupnya Desia. Sangat besar. Jadi kayak apapun restu dari mama, kalau mama bilang oke, aku jalanin gitu. Meskipun mungkin di kebidanan mungkin aku nggak fokus gitu, maksudnya kayak aku setiap siap wisuda itu aku nggak ngambil langsung kebidanan gitu kan. Aku langsung ambil kayak gini pageant gitu. Cuman kata mama nggak apa-apa, anggap aja kebidanan itu ilmu tambahanmu, apa yang kamu suka, apa yang masih positif jalanin, mama restuin katanya gitu. Jadi Oke. kayak apapun itu mama pasti dukung kok katanya gitu. Jadi kayak Oke, itu kan dari mama ya Desia. Iya. Sekarang Desi sudah di posisi sekarang, pakai mahkota, pakai anting-anting cantik dari mama, punya selempang nasional juga. Terus bahkan Desi sekarang membuka diri untuk berkarir di Jakarta ya, Iya, sendirian benar, ya Desi ya, atas restu orang tua, atas restu mama. Mungkin mama sekarang lagi nonton kamu nih. Apa yang pengen mungkin Desi sampaikan melihat perjuangan mama, perjuangan Desi bareng-bareng kalian berdampingan, bukan di belakang kamu mama kamu tapi selalu di samping kamu, nemenin kamu dalam perjalanan kamu. Mungkin ada yang mau Desi sampai dulu ke mama? Kalau ini ada momen-momen terharu ya. Di sini Desi biasanya kalau di rumah mama ngarang nih manggil, kalau aku bilang aku nggak boleh kata mama, harus manggil nama aja. Jadi Desi mau bilang makasih banyak atas peran yang besar mama lakukan buat Desi dari Desi kecil sampai Desi sekarang. Mama udah banyak berdoa yang penuh dengan harapan untuk Desi, kiranya apa yang kita harapkan sama-sama itu bisa Desi capai. Dan salah satu cita-cita Desi itu mama udah tahu dong, kita pengen jalan-jalan kan gitu, kita pengen jalan-jalan berdua lagi gitu. Kita bakal ke jalan-jalan ke negara mungkin kalau ada kita rezeki banyak. Amin. Terus nanti kita bisa have fun sama-sama, sama mama, sama kakak, sama abang. Yang penting mama sehat-sehat, jaga kesehatan di sana. Mama juga kiranya dikasih rezeki yang melimpah supaya kita bisa ketemu lagi di Jakarta mungkin. Oke mama. Thank you mama, I love you. Wow, sahabat Eljon, perjalanan Desi ini perjalanan seorang beauty queen, beauty pageant, punya mahkota, punya selempang, ternyata punya hati yang lembut juga, apalagi kepada orang tua. Restu orang tua itu penting ya Iya, Desi ya. bener kali, Kak. Bahkan itu bukan hanya penting, tapi berperan besar, besar. khususnya di hidup Desi. Mama selalu menemani perjalanan Desi dan mendukung juga bahkan sampai sekarang. Iya. Nah Desi sekarang sudah di posisi punya gelar nasional, menjadi juara di Putri Bumi Indonesia sebagai second runner up, menggunakan mahkota, pakai gaun cantik. Harapan Desi ke depannya menggunakan kesempatan baru ini dan juga Desi sekarang dengan selempang baru dan gelar baru ini akhirnya memberi ruang untuk gelar Desi, untuk prestasi yang Desi capai. Tapi bukan berarti menomorduakan, tapi memberi waktu dulu ya untuk gelar ini dibanding setelah Desi baru wisuda harusnya mengejar kebidanannya seperti mama ya sekarang ya. Nah, apa nih harapan Desi yang ingin Desi lakukan ke depannya dengan peluang baru di hidup Desi saat ini? Harapannya Desi untuk kedepannya, apalagi dengan SAS yang ini, dengan mahkota ini, kiranya Desi bisa berdampak besar, berdampak positif bagi orang-orang banyak, dan bisa menggunakan sosial media juga sebagai perantaranya Desi untuk bisa berkomunikasi ke masyarakat tentang bagaimana kita bisa merawat, melestarikan bumi, terutama di udara, karena kita tahu juga di kota-kota metropolitan yang besar ini kan pasti polusi udara banyak ya Kak. Jadi Desi harap kita juga bisa lebih paham, lebih mengerti, dan bisa kita mengaplikasikan tentang kesehatan udara itu supaya kita bisa dapat oksigen yang lebih, karena kita tahu juga di Jakarta tuh wah kabut banyak, asap banyak. Desi pengen ayo dong orang-orang Jakarta kita lebih peduli, lebih aware sama udara yang kita hirup. Karena berdasarkan udara juga kita tahu kesehatannya kita sampai mana. Apalagi paru-paru kita tuh harus kita jaga banget. Ya, polusi udara sekarang
Ya ini salah satu yang mesti kita fokuskan ya, Iya, Desi, bener, dan tidak semua orang tahu juga ya. Enggak Nah, semua. melalui Selempang ini harapan Desi bisa menjadi example ya, maksudnya contoh untuk Role modelnya ya. ke masyarakat. Ya, sesimpel menggunakan sosial media. Bahkan Iya. sosial media ini sebenarnya ya, sahabat Eljon dan Desi ya, tidak simpel malah. Tapi Iya. sesuatu yang powerful bisa kita bilang. Bener banget. Apalagi kita sudah di era baru ya setelah Iya. pandemi Covid. Iya. Dunia digital adalah hal yang sangat harus kita tekuni dan kita terjun ke dalamnya gitu ya. Apalagi kan sekarang kan gampang viral. Dikit-dikit Gampang viral. Itu yang bisa jadi kayak wadahnya kita. Apalagi tuh Kak, aku tertarik tuh Kak TikToknya Pandawara. Itu mereka kan saking cintanya sama bumi, mereka tuh rela terjun ke sungai untuk bersihkan. Wow. Bersihkan sungai yang penuh dengan tumpukan sampah. Itu sampai aku follow Pandawara. Wah, keren. Nanti kita juga harus follow Desi karena kita harus melihat perjalanan Desi dalam menyelamatkan bumi dan mengambil peran dalam menjaga lingkungan kita, membuat hidup kita, lifestyle kita lebih eco living ya. Yap, bener, luar Kak. biasa. Nah Desi, tadi kita udah cerita awal mula Desi ikut Putri Bumi, ceritanya seperti apa, dari yang nggak tahu, dari pertama kali ikut pageant, coba-coba, akhirnya ditemani orang tua, terutama mama dalam prosesnya hingga menang, dan juga harapan Desi ke depannya. Nah tapi ini satu yang menarik juga nih sahabat Eljon, ini juga bisa kita bilang salah satu bentuk kampanye Desi dalam menyuarakan lingkungan bumi, yaitu melalui bakatnya melukis. Nah ini adalah salah satu dokumentasi Desi ketika menyuarakan. Iya. Wah, nah Desi ini kita lihat kamu ini pada saat kompetisi ya, salahnya pada saat karantina kamu ngelukis mengenai bumi yang terbakar ya ini ya, Iya, atau apa nih, bener, gimana Kak. nih Desi? Itu kan aku waktu karantina itu aku mikir nih, aku mau konsep apa ya untuk talent nanti gitu, talent show gitu. Karena aku kalau dibilang nyanyi suaraku nggak gitu-gitu bagus amat. Kalau dibilang nari, aku juga nggak gitu pandai nari. Cuma apa ya gitu. Tapi ya udah kata mama, udah ngapain cepet-cepet mikir. Kamu kan bisa lukis, laksanakan lukis itu. Percuma kalau kamu bawa itu lukis. Prepare kamu udah banyak tentang lukisan, ngapain kata mama. Jadi kayak Oke deh, apa yang mama bilang gak ada salahnya aku coba gitu. Jadi aku melukis tentang bumi, ada bumi satu sisi yang kebakar, ada bumi yang satu sisinya itu penuh dengan tumpahan air, yang dimana kan artinya kalau kita membiarkan bumi kita rusak, gersam, itu kan bakal kayak merasa terbakar gitu ya Kak. Apa dengan panas matahari, dengan lapisan ozon yang semakin tipis. Dan kita pun sebagai manusia pasti tersiksa dengan bumi seperti itu. Tapi kalau kita menjaga, melestarikan, dan mengolah bumi jadi lebih baik, kita bakal mendapatkan tumpahan air yang sangat bersih, dengan lingkungan yang asri, dengan pepohonan yang adem. Jadi kita bisa mengerti, oh ini dampak kalau misalnya kita lakukan ini, kalau kita lakukan itu, gitu Kak. Wow, you are never too small to change the world. Yes. Ini nggak ada, kamu nggak terlalu kecil untuk melakukan sesuatu yang berdampak untuk bumi ya. Bahkan kita sendiri dengan hal-hal simpel seperti Desi dengan sesimpel, bukan simpel ya, tapi dengan hal yang dia kuasai, talentnya Desi yang suka melukis, dituangkan dalam bentuk pesan di dalam lukisan itu ya, untuk menjaga lingkungan, dan juga artinya ternyata cukup dalam juga. Luar biasa keren. Dan ini mungkin salah satu faktor Desi bisa menang nih di 5 besar Putri Bumi Indonesia 2023. Iya, karena kebetulan aku suka lukis, kan orang-orang tuh pandai ngelukis kan ada bidang-bidangnya Kak. Ada yang bisa pandai menggambar wajah, gambar lingkungan, atau gambar pemandangan. Kalau aku memang fokusnya ke bagian bunga, ke bagian pemandangan. Jadi kayak memang merepresentasikan keindahan bumi ya. Yes, Oke, gitu, baik. Oke, dan ini juga beberapa karya-karya Desi yang sudah dia kerjakan melalui talentnya, yaitu lukisan. Nah, Desi ini kamu mulai ngelukis dari kapan, Desi? Kalau aku ngelukis itu dari aku kelas 3 SD ya kemarin. Wow, dari kecil, memang dari kecil anaknya ternyata sahabat Eljon memang suka show-show, talentnya banyak. Cuman hari itu pernah aku disepelekan. Kayak dipandang sebelah mata sama teman waktu ke SD. Dia bilang kayak lukisanmu jelek gitu. Nah kebetulan kan aku dulu waktu SD sekolahnya di swasta, jadi kayak mereka memang bakatnya lebih dari aku, cuman kayak gampang menyepelekan bakat orang gitu. Jadi kayak
gambarmu jelek, lukisanmu nggak nyata gitu banget. Yo, kalau mereka kayak gitu ya ngomongnya gitu. Tapi emang jelek atau gimana? Aduh, mungkin kali ya Kak, karena masih bocah ya Oke. kan. Jadi kayak nggak boleh. Aku harus lebih dari dia gitu. Dan puji Tuhannya aku sering tekuni gambar, ya akhirnya bisa Sehebat sekarang, Yes. luar biasa. Tapi ternyata Desi sadar nggak? Ternyata yang disepelekan oleh teman-teman kamu, kalimat-kalimat yang bikin kamu merasa disepelekan, itu yang bikin kamu bersinar sekarang. Ya. Jadi Aduh, kamu belajar aduh. dari apa pengalamannya Desi. Ternyata kalau Desi dulu nggak di judge, mungkin kita Iya. bilangnya ya, Mungkin nggak akan berkembang. nggak ada ya, acuan ya Nggak ada. untuk Desi menjadi sehebat sekarang. Luar biasa, tepuk tangan untuk Desi. Sahabat Eljon semuanya, luar biasa, kita bisa banyak dapat inspirasi ya, bisa kita bilang ya, dari perjalanan Desi Rahelia sebagai Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Kita bisa melihat ya perjuangan dan perjalanan Desi dalam menggapai prestasi tingkat nasional dengan mahkotanya. Tentunya tidaklah mudah, berawal dari perjuangan dia cari heels sampai keringetan, sampai capek dari bawah mall sampai atas mall, itu salah satu perjuangan ternyata pemirsa. Dan kita lihatnya beauty pageant, beauty queen, cantiknya aja, ternyata ada perjuangannya juga loh. Sesimpel nyari heels aja tuh ribet ya Desi ya. Aduh, ribet Kak. Kalau aku mah udahlah pulang aja, kita capek kali aku ngeliat mall dari bawah sampai ke atas nyari heels doang gitu ya. Apalagi bawa orang tua Kak. Bawa orang tua, Jadi kayak, malah orang tua yang lebih semangat. Iya, Tengok-tengok. Oke, dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita juga bahwa untuk menggapai sesuatu itu butuh perjuangan dan bertumbuh itu dari bawah ya Desi ya. Jadi semoga melalui cerita Desi ini kita bisa tergerak juga untuk bisa terus berprestasi, mengacu diri, karena kita itu bisa ya. Iya. Jangan pernah membatasi diri. Oke Desi, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di Pageant Talk kali ini. sama-sama, Sahabat Kak. Eljon semua, jika Anda ingin terus menyaksikan kisah inspirasi bersama narasumber-narasumber hebat, terus saksikan Indonesia Pageant Talk hanya di Eljon TV. Bye-bye. Bye-bye. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.